Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sudah 2 kali saya berbicara secara berturut-turut tentang Abraham sebagai mitra Allah dan Ishak anak tunggal perjanjian. Nah, untuk itu pada malam ini saya akan berbicara tentang Yakub, cucu Abraham. Artinya urutan Abraham, Ishak, dan malam ini saya berbicara tentang Yakub. Saya memberi tema sejarah Yakub yang menempati posisi menjadi Israel. Yakub hidup sekitar 1860 sampai 1730 sebelum Masehi. Dalam kesaksian inti Israel, Yakub dipandang sebagai simbol sentral dan ciri khas Yahudi. Dengan mengungkapkan hubungan yang transenden, Allah yang membayukan wajahnya hanya di Israel. Kualitas keimanan Yakub, cucu Abraham ini, merepresentasikan awal sejarah Israel. Adapun bukti tertulis mengenai Yakub terlihat hampir seperempat termuat dalam kitab Kejadian, mulai bab 26 sampai bab 50. Dalam horizon penafsiran justru menjadi kesadaran rasional dan bermakna sebagai luhur umat pilihan. Implisit namanya Israel, yang tampaknya Israel itu lahir dari tatanan sejarah Yakub. Yakub adalah tolok ukur bagi umat pilihan yang menyiratkan lingkup kesatuan bagi seluruh Israel. Sejarah pun berawal dari perkawinan antara Ishak dan Ribka yang telah melahirkan anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Yakub lahir sambil memegang tumit Esau. Kita bisa bandingkan Kejadian bab 25 ayat 26. Itu berarti ia memegang atau sudah memegang. Artinya telah menyentuh nuansa keunikan dan tidak mungkin dipahami seluruhnya. Rujukannya, Yakub melambangkan orang yang dilihat atau dilindungi Allah sebelum mereka berdua lahir. Dan kuasa Allah bergiat secara diam-diam, dan kelak Yakub akan tampil sebagai pemenang dalam pertarungan dengan Esau kakeknya. Apa yang terjadi dalam diri Yakub itu merupakan sebuah proses yang teramat penting, baik secara yuridis, sosial konkret, maupun hukum sakral bagi Israel hingga sekarang ini. Itulah yang membuat Allah selalu turun tangan demi Israel. Jadi segala sifat yang unik dari Israel merupakan sifat transendental. Artinya berlaku untuk segala apa yang ada, terkecuali yang jahat harus dihindarkan. Merekrut ahli waris bagi Yakub. Adegan awal bermula dari Ishak yang sudah tua dan buta ingin memberkati Esau sebelum ia mati. Tetapi kemudian Ribka, istri Ishak, mengintip dan mendengar pembicaraan Ishak dengan Esau anak sulungnya. Lalu Ribka bersikeras dan segera memikirkan rancangan agar Yakub harus menerima atau mendapat berkat dari ayahnya Ishak. Namun kecenderungan positif dari Ribka ini dirumuskan dengan daya penipuan Yakub terhadap ayahnya Ishak, yang menyebabkan ia menerima berkat ahli waris. Bisa dimengerti kalau Esau menyimpan dendam kusumat pada Yakub sebagai penyalahgunaan atau perampasan hak atas kesulungannya. Dalam diri Yakub sendiri sebetulnya risiko untuk salah tetap ada jika tidak memutuskan dan tidak bertindak. Akan tetapi pada saat yang sama dengan singkat, Yakub tidak mendapat dukungan Ribka, menyuruh Yakub pergi dari rumah demi keselamatan sendiri. Nah, muncul asumsi dualistik. Yakub tidak melarikan diri demi kemarahan Esau, melainkan pergi untuk membawa berkat ayahnya, untuk mencari seorang istri yang sesuai dengan asal usul. Katakan saja seperti istri dari Abraham, istri dari Ishak.
Ini adalah kehendak Yahweh yang dilaksanakan secara konkret dalam praktek Yakub. Karena perkawinan campur orang Yahudi dengan non-Yahudi adalah persoalan yang sangat gawat. Terbukti Israel selalu berusaha memperbaiki keutuhan religius dan kemurnian sukunya. Dengan lain perkataan, kelak akan membuka struktur fundamental kehidupan religius yang manifestasinya sesuai kondisi historis yang sudah berakar dan konsisten. Nah, jejak yang bisa ditelusuri adalah Yakub mendapat hak sulung dengan mengambil keuntungan dari kelaparan kakaknya Esau dengan sepiring makanan, lalu memperdaya Ishak ayahnya supaya memberikan kepadanya berkat yang menurut adat adalah hak putra sulung. Biasanya hak putra sulung untuk bagian harta adalah 2 kali lipat dari pembagian. Kita bisa bandingkan Ulangan bab 21 ayat 16. Berkat yang sudah diberikan Ishak kepada Yakub terdapat ditarik kembali. Yakub menjadi penerima janji Allah dan menjadi ahli waris tanah Kanaan, serta menjadi simbol sentral hubungan manusia dengan Tuhan. Hal tersebut mengimplikasikan yang sulung akan berhamba kepada yang bungsu. Kita bisa bandingkan surat Santo Paulus kepada umat di Roma bab 9 ayat 10 sampai 13. Dengan rujukan khusus, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, terberkatilah dia. Kejadian bab 27 ayat 29. Nah, ini merupakan pernyataan utama tentang kekuasaan Allah secara pribadi dan intim di hadapan Yakub. Adapun ramalan bahwa kelak kedua bersaudara, Esau dan Yakub, akan menjadi 2 bangsa, yaitu Israel dan Edom, yang kemudian hari akan ditaklukkan kembali oleh Raja Daud. Dalam keheranan dan nyaris putus asa, sebab janji kepada Yakub belum tersingkap. Di dalamnya masih bercorak ilusif. Artinya janji itu sukar dipahami dan janji itu sulit untuk diartikan. Dan terjadilah Yakub hidup dengan penuh kemalangan. Yakub mulai berjalan sampai di Bukit Betel. Jaraknya sekitar 100 km dari Betseba. Mungkin di Betel Yakub tahu tentang tempat mesbah neneknya di sekitar daerah itu. Yakub bertemu dengan Allah di Betel, di luar kekuasaan daerah Sikem. Yakub mempunyai pengalaman religius ketika berada di Betel yang menunjukkan kesucian Betel. Betel itu menjadi pusat pemujaan yang sangat penting pada zaman Israel kuno. Tetapi bagi Yakub, budi belum membuka kenyataan, melainkan menyembunyikan dan masih terus berharap supaya ada seorang malaikat Tuhan diutus untuk menjaga Yakub. Di situ Yakub mulai melihat suatu tangga yang membentang dari bumi sampai ke langit dan mengenalinya sebagai pintu gerbang surga. Kejadian bab 28 ayat 17. Dalam dunia kuno dikatakan bahwa di bumi ini ada beberapa tempat yang menjadi rujukan pertemuan antara dunia ilahi dan dunia insani, termasuk diantaranya Betel. Kita bisa bandingkan Amsal bab 5 ayat 5 atau bab 7 ayat 10 sampai 13. Ini yang merupakan sebuah dunia yang masih terselubung. Dari Betel, Yakub pun pergi lagi di Haran. Melalui perjalanan yang begitu jauh, maka tibalah Yakub di sebuah sumur, tempat dahulu Abraham mendapatkan istri untuk Ishak atau Ribka. Yakub pun bergabung dengan para gembala, lalu menanyakan tentang Laban pamannya. Dan tak lama kemudian Yakub pun bertemu dengan Rahel, anak pamannya itu. Yakub mulai menyingkirkan batu dari sumur dan memberi minuman ternak Laban, yang kemudian diceritakan Rahel kepada ayahnya Laban. Yakub sangat gembira karena ia sudah bertemu langsung dengan Rahel, anak dari pamannya Laban. Kemudian peristiwa itu berlanjut ketika Laban menyambut Yakub dan mengatakan, "Sesungguhnya engkau saudara
daging dengan aku. Kejadian bab 29 ayat 14. Model ungkapan khas dari Laban yang membuat Yakub mulai merasa tidak kehilangan harapan. Ujung-ujungnya muncul tekad dari Yakub untuk menikah dengan Rahel, putri dari Laban. Hal terkhusus ketika jaminan kerja Yakub pun dan upah Yakub dari Laban bahwa harus dibayar atau tidak boleh dengan cuma-cuma. Penataan Laban dalam peristiwa ini menyiratkan suatu pemahaman yang nyaris perhitungan hal keuntungan dunia semata dan berbeda dengan harapan keponakannya. Perkenalan pertama terlihat Laban itu seorang yang murah hati. Tetapi sebenarnya Laban berniat hubungan paman keponakan tidak boleh ada arti lagi. Dugaan pun semakin kuat dalam kecenderungan Laban mulai berat sebelah. Laban mencurahkan perhatian pada soal tentang realitas dan konsumerisme. Artinya rujukan kepada kepentingan Laban yang bukan dari kehendak Yakub. Nah, sekarang hubungan seperti majikan dengan hamba, bukan lagi paman dan keponakan. Lalu Yakub mulai menawarkan kerja 7 tahun baru mengawini Rahel yang diperhitungkan sebagai mas kawin. Tetapi jawab Laban lagi-lagi tidak jelas. Ia tidak pernah mengatakan, Yakub, engkau akan mengawini Rahel. Laban selalu mengatakan lebih suka mengawini dia. Atau Laban berkata tidak. Bahkan Yakub mulai dianggap sebagai orang luar. Alhasil, Yakub akhirnya mengetahui penipuan Laban. Walaupun agak terlambat dan semuanya merupakan bukti yang sia-sia. Dengan tanpa ada garis kepastian, Laban hanya mengucapkan lemparan tunggal kata, dia. Artinya wanita yang mana? Akhirnya Yakub belum bisa menikah dengan Rahel. Dari segi relasi, Yakub ternyata sangat mencintai Rahel. Sehingga pekerjaan 7 tahun menjamin kehidupan atau sebagai mas kawin itu sama sekali tidak terasa. Ternyata tiba saatnya untuk menerima bayaran. Laban memberi putrinya yang lebih tua, Lea kakak dari Rahel itu, kepada Yakub. Maka muncullah kemarahan Yakub oleh karena sudah mengetahui tipuan yang datang dari pamannya itu. Sebuah isyarat baru, Yakub boleh menikah dengan Rahel asalkan mau bekerja selama 7 tahun lagi. Jadi pemberian pekerjaan 7 tahun pertama kepada Yakub bukan sebagai mas kawin kepada Rahel, tetapi untuk mendapatkan Lea yang sudah tua. Kecuali mulai lagi dengan kesepakatan baru di mana Yakub harus bekerja tambah 7 tahun lagi. Laban terus memanfaatkan cinta Yakub kepada Rahel. Laban telah menciptakan suasana supaya kedua anaknya Lea dan Rahel bisa menikah dengan Yakub. Nah, kecenderungan Yakub dirumuskan seperti potensi tandingan yang datang dari aturan-aturan Laban. Yakub menyadari bahwa 2 kali 7 tahun dia bekerja di rumah Laban diungkapkan realisasi untuk mencapai kehendak masih teruji. Tetapi Laban tidak membuat pembatasan pribadi Yakub untuk tidak menempuh jalan alternatif. Yakub tinggal di rumah Laban selama 20 tahun. Lea mulai melahirkan anak dan Rahel tetap disebut mandul. Kesusahan hati tidak bisa diobati. Maka Rahel pun memberi Bilha, budaknya perempuan, kepada Yakub. Nah, tak lama kemudian Rahel, istri pertama, juga mulai mengandung. Yakub bersama kedua istri dan anaknya mulai bersiap-siap untuk meninggalkan Laban dan rindu kembali ke negeri asalnya di Kanaan. Dari tawaran ganda Laban membuat Yakub memperoleh banyak kekayaan. Nah, kemudian pelarian Yakub dan keluarganya terjadi sementara Laban sedang sibuk mencukur kambing tahunan.
Rahel mencuri terafim yang dianggap suci, sehingga Laban tidak lagi menemukan dewa-dewanya. Yakub pun segera bertemu dengan utusan Allah dalam doa sebagai nafas kehidupan yang dihembuskan ke dalam dirinya. Sejarah mencatat bahwa selama masa pengembalaan kambing dan domba Laban, hasilnya begitu baik sehingga Laban tidak membiarkan dia untuk pulang. Tetapi kemudian Rahel dan Lea mendukung pengakuan Yakub untuk kembali secara diam-diam, karena mereka tidak mempunyai bagian lagi dalam rumah ayah mereka. Semua patung dan benda ilah agama kafir yang dibawa daripada Aram dikuburkan terlebih dahulu. Barulah keluarga itu berangkat. Perjalanan jauh sekitar 600 km. Allah menyuruh mereka kembali ke Betel. Kita masuk pada peristiwa Yakub bergumul di Betel. Yakub menyuruh istri dan anaknya berangkat lebih dahulu. Tak lama waktu tengah malam, Yakub diserang oleh seseorang. Kita bisa bandingkan Kejadian bab 22 ayat 22 sampai 23. Yakub dengan seseorang itu bergumul sampai fajar. Orang itu tidak dapat mengalahkan Yakub, terpaksa melukainya dengan daya magis, dan ia meminta supaya Yakub melepaskannya. Seakan-akan ia tidak mengalahkan Yakub. Orang itu tidak berdaya. Yakub menuntut berkat, tetapi kepadanya diberi nama baru. Yakub menjadi Israel. Ketika Yakub menanyakan musuh yang misterius itu, ternyata Yakub tidak diperhatikan, dan dikatakan pergumulan itu Yakub menang, atau disebut Israel. Mulai saat itu nama Yakub sudah berubah menjadi Israel. Yakub pun mulai terkejut setelah tahu bahwa ia telah melihat Allah. Maka Yakub menamai tempat itu Peniel. Katanya, aku telah melihat Allah dari muka ke muka dan aku tetap hidup. Kejadian bab 32 ayat 27 sampai 31. Nah, penyerangan atas Yakub di tengah malam itu diidentifikasikan sebagai Allah sendiri. Sebuah ikhtiar yang memuat unsur pergumulan eksistensial. Tuhanlah yang memutuskan, dan Yakub dibebaskan dari segala bahaya. Artinya Yakub telah sanggup bergumul dengan Allah. Kita bisa bandingkan Hosea bab 12 ayat 4 sampai 5. Pandangan hidup keluarga. Yakub memiliki dua istri dari kakak beradik, yakni Rahel dan Lea. Ditambah dua budak, yaitu Bilha, budak perempuan, Rahel, dan Silpa, budak perempuan Lea, yang kemudian menjadi 4 wanita. Kita lihat pertama Rahel sebagai istri utama yang sudah lama mandul itu, melahirkan Yusuf dan Binyamin. Kita bisa banding Kejadian bab 32 ayat 24. Yang kedua, Lea yang kawin dengan Yakub karena tuntutan Laban, melahirkan Ruben, Simeon, Levi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Dina. Ketiga, Bilha, hamba Rahel, juga melahirkan Dan dan Naftali. Kejadian bab 30 sampai 6. Kejadian bab 30 ayat 6 sampai 7. Keempat, Silpa, hamba Lea, melahirkan Gad dan Aser. Dari ke-12 anak Yakub yang lahir di padang Aram, itu bekerja sebagai pengembala kambing dan domba. Sejak itu praktek ibadat mereka hanyalah kepada Allah, dan Allah selalu hadir bagi mereka. Nah, demikian suatu rancangan ciptaan ilahi yang jelas dan ketat. Maka terjadilah peristiwa Yusuf, anak dari Yakub dan Rahel,
dijual oleh 10 saudaranya ke Mesir dan kemudian akan menjadi orang istimewa atau orang kedua sesudah Raja Firaun. Jadi kemakmuran Mesir diabsahkan oleh berkat Yakub. Kita bisa bandingkan Kejadian bab 47 ayat 7 sampai 10. Nah, ketika Yakub sudah lanjut usia, ia mendapat pesan, engkau tidak akan lagi disebut Yakub, dan Allah memberi keyakinan kepada Yakub, jangan takut, pergilah ke Mesir, sebab di sana aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yakub telah dilepaskan dari segala bahaya. Kita bisa banding Kejadian bab 46 sampai 16. Manat Yafet bermaksud bahwa mesti ada para penguasa dunia dan mereka mesti benar-benar berkuasa sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan Yahweh. Jadi Israel itu sebagai titik masuknya Allah ke dalam dunia. Sekali lagi saya ulang, Israel itu sebagai titik masuknya Allah ke dalam dunia. Nama ke-12 anak Yakub kemudian hari mempunyai arti penting untuk nama ke-12 suku Israel dan menjadi nama untuk pembagian atas wilayah tanah Israel. Yakub sudah tua dan karena bala kelaparan, Yakub disuruh Yusuf anaknya itu untuk berangkat ke Mesir. Termasuk Firaun sendiri mengundang semua keluarga Yakub dan meminta untuk dijemput dengan kereta atau lembu yang beroda 2. Yusuf yang sudah menjadi wakil Firaun di Mesir mengirim kereta tersebut untuk menjemput, lalu dibawanya keluarganya ke Mesir yang berjumlah 70 orang. Kita bisa lihat pada Kejadian bab 46 ayat 5 sampai 26. Sebelum Yakub meninggal, ia mengangkat kedua putra Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye, menjadi anaknya dan memberkati keduanya secara khusus. Yakub meninggal di Mesir pada usia 130 tahun dan kemudian hari tulang-tulangnya kembali dibawa dan dikuburkan di makam keluarga di Makpelah dekat Hebron. Kita bisa bandingkan Kejadian bab 50 ayat 13. Nah, tradisi teologis keturunan Yakub sejak tiba di tanah terjanji menyebut diri mereka Israel. Nah, hingga sekarang Israel dicirikan sebagai bangsa yang banyak penindasan, bangsa yang banyak dalam penggusuran, bangsa yang penuh dengan peperangan. Israel dipanggil Allah menjadi bangsa yang khusus dan terbukti campur tangan ilahi. Dari perspektif historis, keturunan Yakub itu merupakan pokok jemaat utama Israel. Dan kelak pada penafsiran Kristen, niscaya secara konkret berciri Yakub dengan iman yang konsisten. Secara tipologis dan paradigma yang tak terbantahkan atau disebut kebenaran yang tidak perlu ditegaskan kembali tentang agama dan etnis Israel. Sekali lagi, agama dan etnis Israel tidak perlu kita bicarakan sesungguhnya. Bagaimana mungkin kamu mencari sesuatu di Israel kalau kamu tidak tahu apa yang kamu cari di Israel? Jika mencari Israel, harus mengerti bahwa Israel itu telah dibentuk sejak dari Yakub dengan keturunan yang jelas dan sangat ketat. Di sini saya terpaksa tidak sepakat dengan sebuah sangkalan atau bila sejarah Israel terkadang syarat prasangka dan khayalan atau dongeng belaka. Jadi sebenarnya butuh ujian lewat kisah tradisi lisan, sejarah, dan bukti-bukti fakta arkeologis.
dan kitab suci menjadi puncak sumber kekhasan agama monoteistik dan fakta bagi Israel. Nah, sejarah telah membuktikan dan iman telah merakitkan Yakub atau Israel cucu Abraham terdaftar dalam silsilah Yesus Kristus. Matius bab 1 ayat 2 atau Lukas bab 3 ayat 34. Jadi Yakub tampil sebagai lambang berkat kekal. Kita kembali bisa lihat pada Matius bab 8 ayat 11 atau Injil Lukas bab 13 ayat 28. Yesus sendiri telah mengutip Keluaran bab 3 ayat 6. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bandingkan Matius bab 22 ayat 32 atau Markus bab 12 ayat 26. Nah, ini merupakan kesinambungan hubungan dengan Allah, mulai dari Abraham, lalu diberi mandat kepada Ishak anaknya, dan Yakub cucunya. Nah, drama kehidupan Yakub dan keturunannya telah dibuka berabad-abad, dan Israel tak pernah menjadi sirna. Allah dipandang aktif memperhatikan Israel sebagai umat pilihannya. Yahweh adalah Allah nenek moyang Israel. Abraham, Ishak, dan Yakub dianggap suci untuk diungkapkan sampai selama-lamanya. Bandingkan Kejadian bab 3 ayat 15 sampai 16. Nah, secara objektif iman, Abraham selalu tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Terbukti seorang Yahudi atau Israel yang saleh setiap hari pasti mendoakan, Shema Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuasaanmu. Kita bisa lihat Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 5 atau Bilangan bab 15 ayat 37 sampai 41. Nah, lewat doa tersebut Israel menerima kedudukan Allah sebagai Tuhan langit dan bumi, yang konsekuensinya diyakini Allah masuk ke dunia dan Israel menjadi umat pilihan. Tetap pertanyaan besar yang masih terus bercokol dari orang Israel sendiri adalah mengapa mereka harus dijatuhi hukuman pembuangan. Dari sini Israel yakin bahwa ada relasi baru dengan Yahweh. Nah, siapa itu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Bagi kita jawabnya, inilah Allah yang telah dibawa Yesus kepada bangsa-bangsa di muka bumi ini. Kita bisa bandingkan Lukas bab 20 ayat 37. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub adalah pelaksana sejati perintah Allah, pribadi yang langsung melihat dan mengenal Allah, serta tokoh iman yang tanpa perantara. Abraham, Ishak, dan Yakub mengenal Allah tanpa ada perantara, yang kini telah menjadi ciri khas agama Yahudi dan Kristen secara universal. Jadi di masa sekarang bisa disimpulkan bahwa penduduk Israel berjumlah sekitar 13 juta jiwa dengan ibu kota Yerusalem. Bahasa resmi yang dipakai adalah Ibrani. Bendera nasional adalah Star of David atau bintang Daud. Menorah atau 7 kaki Dian sebagai simbol terang bagi perjalanan bangsa Israel. Dan lagu kebangsaan adalah Hakifah atau harapan. Ternyata Tuhan tetap tinggal sebagai misteri kemahakuasaan bagi Israel, yang tidak lain mereka adalah anak-anak keturunan Yakub. Salve.